Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita.
Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipih. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya, tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama, ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu, dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini.